Tim Poluan ini benar-benar menggila. Ratu Voli Ibu Kota bantai musuhnya sampai tidak bisa bernafas di Proliga 2026. Bayangkan sebuah tim yang tidak hanya datang untuk menang, tapi datang untuk menghancurkan mental lawan di depan ribuan pasang mata. Inilah yang dilakukan oleh Jakarta Popsivo Poluan, sang penguasa klasemen yang baru saja menunjukkan siapa bos sebenarnya di lapangan voli. Tanpa ampun, mereka membantai raksasa Jawa Barat, Bandung BJB Tanda Mata, dalam sebuah laga yang lebih mirip seperti eksekusi daripada sekedar pertandingan olahraga. Dengan skor telak 3-1, Sri Kandi Ibu Kota ini membuktikan bahwa mereka bukan sekedar atlet, melainkan mesin penghancur yang siap melahap siapapun yang berani berdiri di depan net mereka. Kisah pembantaian ini dimulai di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Sejak peluit pertama ditiup, atmosfer pertandingan langsung terasa mencekam. Popsivo Poluan yang kita beri label sebagai sang penguasa klasemen tidak memberikan waktu sedetik pun bagi lawan untuk bernafas. Di set pertama, mereka langsung mengeluarkan senjata rahasia mereka, Betania de la Cruz, atau yang kita sebut sebagai si Merian Karibia. Bukannya bermain santai, De La Cruz justru mengirimkan servis-servis keras yang kecepatannya mungkin setara dengan peluru kendali. Akibatnya, pertahanan Bandung BJB Tanda Mata berantakan total. Bola pertama mereka hancur, komunikasi mereka terputus, dan dalam sekejap saja, set pertama ditutup dengan skor memalukan 25-12. Ini bukan lagi pertandingan, ini adalah demonstrasi kekuatan absolut, di mana lawan dibuat terlihat seperti amatir yang baru belajar memegang bola. Namun, drama sebenarnya baru dimulai di set kedua. Bandung BJB Tanda Mata, yang kita labeli sebagai si biru yang terluka, menolak untuk mati begitu saja. Sang arsitek strategi mereka, Rizko Herlambang, mencoba memutar otak untuk menahan gempuran badai dari Jakarta. Mereka mengandalkan Kalista Maya, si ujung tombak, untuk melakukan serangan balik yang tak terduga. Disinilah mental Popsivo diuji. Terjadi kejar-kejaran angka yang sangat intens, di mana setiap jengkal tanah di lapangan menjadi taruhan nyawa. Akibat sedikit kelingahan dari tim ibu kota, Bandung BJB berhasil mencuri celah dan memenangkan set kedua dengan skor tipis 26-24. Publik Pontianak sempat mengira ini adalah awal dari keruntuhan sang penguasa, tapi mereka salah besar. Kekalahan di set kedua hanyalah bahan bakar bagi kemarahan Popsivo yang lebih besar. Memasuki set ketiga, tensi pertandingan naik ke level yang tidak masuk akal. Ini adalah fase eskalasi konflik di mana kedua tim saling jual beli serangan dalam rally-rally panjang yang menguras fisik dan mental. Namun disinilah perbedaan kelas itu terlihat. Darko Dobriskov, sang arsitek Balkan di kursi pelatih Popsivo, tetap tenang dan terus menginstruksikan anak asuhnya untuk mengikuti rencana permainan yang sudah disusun dengan presisi matematika. Tanpa disadari oleh lawan, Popsivo mulai membangun tembok pertahanan yang mustahil ditembus. Yoncay Rapena dan De La Cruz kembali mengamuk. Setiap smash yang mereka lepaskan bukan hanya mencari angka, tapi seolah ingin menghancurkan lantai lapangan. Bandung BJB yang sempat punya harapan, tiba-tiba tersedot ke dalam pusaran permainan cepat Popsivo. Set ketiga berakhir 25-19 dan mental si biru mulai terlihat retak. Di set keempat, keadaan menjadi semakin tragis bagi Bandung BJB. Rizko Herlambang hanya bisa melongo di pinggir lapangan saat melihat anak asuhnya kehilangan arah. Masalah utamanya adalah kutukan receive. Bola servis dari pemain Popsivo begitu mematikan sehingga bola pertama Bandung tidak pernah sampai ke tangan setter. Tanpa bola pertama yang baik, mereka tidak bisa melakukan serangan cepat dan setiap serangan mereka sangat mudah dibaca oleh blokade kokoh Popsivo. Kalista Maya yang tadinya diharapkan menjadi pahlawan, kini justru terisolasi dan kebingungan. Di sisi lain, Popsivo bermain seperti kesurupan. Didukung oleh ribuan supporter yang bergemuruh, mereka menutup set keempat dengan skor 25-18. Kemenangan di Pontianak ini bukan sekedar tambahan 3 poin, tapi sebuah pernyataan perang kepada seluruh tim di Proliga 2026 bahwa tahta puncak klasemen adalah milik mereka. Setelah pertandingan berakhir, terungkaplah logika di balik kemenangan mengerikan ini.
Coach Darko dengan dingin menyatakan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar yang dibangun secara bertahap. Dia tidak butuh mukjizat, dia hanya butuh eksekusi taktik yang sempurna. Sementara itu di kubu lawan, rasa frustrasi tidak bisa disembunyikan. Kalista Maya mengakui bahwa mereka sudah kalah mental sejak awal karena tekanan yang diberikan Popsivo terlalu masif untuk ditanggung. Kesimpulannya, Jakarta Popsivo Poland telah bertransformasi menjadi predator puncak di ekosistem Proliga tahun ini. Dengan kombinasi antara servis mematikan De La Cruz, penyelesaian dingin Yon Kairapena, dan otak jenius Coach Darko, mereka adalah ancaman nyata bagi siapapun. Mereka tidak hanya menang, mereka mendominasi secara total. Pertanyaannya sekarang, apakah ada tim yang mampu menghentikan laju kereta cepat tim Polwan ini? Ataukah kita hanya tinggal menunggu waktu sampai mereka mengangkat trofi juara dengan rekor yang tak tertandingi? Satu hal yang pasti, siapapun yang berhadapan dengan mereka di gor berikutnya sebaiknya menyiapkan mental baja, karena sang penguasa klasemen tidak akan memberikan ampun sedikit pun. Kemenangan di Pontianak ini hanyalah awal dari teror yang lebih besar yang akan mereka tebar di sisa musim Proliga 2026.